Baik, perkenalkan, nama saya Kristianus Asansili, NIM 2311903. Tugas model dan simulasi. Tugas 1 model dan simulasi. Universitas Katolik Utama di Kupang. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan distribusi peluang diskrit. Pengertian distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit. Sedangkan variabel random diskrit artinya adalah variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Distribusi peluang diskrit dibedakan dalam 3 jenis, yaitu 1. Binomial. Distribusi binomial merupakan distribusi probabilitas atau peluang khusus tipe data diskrit di mana hasilnya selalu bernilai sukses atau gagal saja. Distribusi binomial dapat dipakai saat eksperimennya paling sedikit berjumlah 2 kali. Dalam ilmu statistika, distribusi binomial juga dikenal sebagai distribusi Bernoulli. Hal ini dikarenakan penemu teori distribusi binomial merupakan matematika asal Swiss bernama Jacob Bernoulli. Sebuah percobaan termasuk dalam jenis eksperimen binomial harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu jumlah percobaan tetap atau fixed number of trials. Yang berikut, tiap eksperimen pasti memiliki 2 hasil, yaitu sukses atau gagal. Yang berikut, peluang sukses tiap eksperimen besarnya sama. Yang berikut, setiap eksperimen bersifat bebas dan tidak terkait pada eksperimen lain. Distribusi binomial memiliki beberapa ciri khusus, yaitu percobaan dilakukan berulang sebanyak n kali. Yang berikut, peluang berhasil dinyatakan sebagai P, sedangkan peluang gagal sebagai Q, di mana P sama dengan 1 kurang Q. Jika n tetap serta P kecil atau lebih kecil dari 0,5, maka distribusinya miring ke kanan. Jika P tepat 0,5, distribusinya simetris. Jika P lebih besar dari 0,5, distribusi miring ke kiri. Apabila P bernilai tetap sedangkan n makin besar, maka distribusinya mendekati distribusi simetris. Keluaran eksperimen hanya memiliki 2 kategori contoh, berhasil dan gagal, atau ya dan tidak. Berikut, setiap percobaan memiliki sifat independen atau bebas satu dengan lainnya. Rumusnya Pxn sama dengan n per n kurang x kali Px kali Q pangkat n kurang x. Contoh soal: sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 2 dari 5 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam beberapa bulan terakhir. Apabila ada 12 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 4 di antaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu.
Penyelesaian N sama dengan 12, X sama dengan 4, P sama dengan 2,5, Q sama dengan 3,5. Maka jika mengikuti rumus di atas, Pxn sama dengan N per N kurang X kali P pangkat X kali Q N pangkat N kurang X. P 4 kurang 4,12 sama dengan 12 per 8, 4 kali 2 per 5 pangkat 4 kali 3 per 5 pangkat 8 sama dengan 0,213. Yang kedua, hipergeometrik. Pengertian. Distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas diskrit yang tepat. Jika X melambangkan jumlah sukses dalam sampel N melambangkan jumlah kejadian dalam populasi, Xt melambangkan jumlah sukses dan populasi, dan N jumlah sampel, dapat disimpulkan bahwa distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek yang dipilih tanpa pengembalian. Eksperimen hipergeometrik memiliki karakteristik sebagai berikut. Sebuah sampel acak ukuran N diambil dari N benda. Sebanyak K benda dapat diberikan nama sukses, sedangkan sisanya N kurang K diberi nama gagal. Distribusi peluang ubah acak hipergeometrik dan akan dinyatakan dengan K X N N K karena nilainya tergantung atas sampel ukuran N yang diambil dari himpunan N benda, diantaranya bernama sukses. Beberapa contoh penerapan distribusi hipergeometrik di kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Jumlah barang dagangan yang rusak dalam sampel acak dari sebuah jumlah besar kiriman. Jumlah orang-orang yang Anda temui dalam kehidupan Anda dengan nama Ronald. Jumlah penny yang terambil dari dalam kendi. Yang berikut ditemukan dalam berbagai bidang dan paling sering digunakan dalam penerimaan sampel, penerimaan barang, pengujian elektronik, jaminan mutu, dan sebagainya. Dalam banyak bidang yang berikut, dalam banyak bidang ini, penguji dilakukan terhadap barang yang diuji, yang pada akhirnya barang uji tersebut menjadi rusak sehingga tidak dapat dikembalikan. Jadi pengembalian sampel harus dikerjakan tanpa pengembalian. Contoh soal, sejumlah 10 orang dipakai dalam suatu kasus penelitian biologi. 3 di antara mereka bergolongan darah O, 4 bergolongan darah A, dan 3 bergolongan darah.
Beberapa peluang suatu sampel berukuran 5 akan 5 beranggota 1 orang bergolongan darah 2 bergolongan darah A dan 2 lainnya bergolongan darah B. Jawab dengan menggunakan perluasan hipergeometri di atas. Untuk X sama dengan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 2, A1 sama dengan 3, A2 sama dengan 4, A3 sama dengan 3, N sama dengan 10, dan N sama dengan 5. Peluang yang dicari ialah F1, 2, 3, 4, 3, 10, 5 sama dengan 3 kuadrat. Contoh soal di soal hipergeometri. P X sama dengan X sama dengan KX N KK PX sama dengan X sama dengan 21 63 21 63 sama dengan 2x 56 per 20 sama dengan 0,6. Yang ketiga, Poisson. Dalam teori probabilitas dan statistik, distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Sesuai dengan namanya, distribusi peluang ini ditemukan oleh Simeon Dennis Poisson. Px sama dengan E pangkat negatif X pangkat X per X, di mana E sama dengan dua 71828. X sama dengan jumlah sukses yang diharapkan rataan. X sama dengan jumlah sukses per unit. X adalah bilangan real positif sama dengan nilai harapan peristiwa yang terjadi dalam interval tertentu, misalnya seperti yang terjadi rata-rata 4 kali per menit, dan akan dicari probabilitas terjadi peristiwa K kali dalam interval 10 menit. Digunakan distribusi Poisson sebagai model dengan X sama dengan 10 kali 4 sama dengan 40. Sebagai fungsi K, ini disebut fungsi massa probabilitas. Distribusi Poisson dapat diturunkan sebagai kasus terbatas distribusi binomial. Distribusi Poisson dapat diterapkan pada sistem dengan kejadian berjumlah besar yang
mungkin terjadi, yang mana kenyataannya cukup garang. Contoh klasik adalah peluruhan nuklir atom. Contoh soal yang diketahui rata-rata kuliah yang batal pada suatu universitas tertentu adalah 4 kali per bulan. Berapa peluang bahwa bulan depan kalian akan batal sebanyak 6 kali? Pembahasan dengan menggunakan pendekatan Poisson diketahui X sama dengan 4, X sama dengan 6, sehingga P X sama dengan 6 sama dengan E pangkat 4 dan negatif 4 pangkat 6 per 6 sama dengan 0,1014. Jadi peluang bulan depan kuliah akan batal sebanyak kali sebesar 0,1014. Contoh soal 1. Guru mencatat jawaban benar dari siswa terhadap 5 soal, misalkan X sama dengan jawaban benar. Tentukan distribusi peluang acaknya. Banyaknya X 1, banyaknya siswa 3, X2 banyaknya siswa 4, X3 banyaknya siswa 9, X4 banyaknya siswa 8, X5 banyaknya siswa 6 sama dengan 30. F1 sama dengan 3 per 30, F2 4 sama dengan 4 per 30, F3 sama dengan 9 per 30, F4 sama dengan 8 per 30, F5 sama dengan 6 per 30, sama dengan 1 per 10, sama dengan F2 sama dengan 2 per 15, F3 sama dengan 3 per 10, F4 sama dengan 4 per 15, F5 sama dengan 1 per 5. Distribusi peluang acaknya X sama dengan X, X 1 per 10 sama dengan 0,1, 2 per 15 sama dengan 0,13, 3 per 10 sama dengan 0,3, 4 per 15 sama dengan 0,27 sama dengan 0,2. Distribusi peluang kontinu. Contoh soal X adalah variabel acak kontinu yang nilainya berada di antara 1 dan 7, memiliki fungsi kepekatan f X sama dengan 1 atau 30, X tambah 1. Tunjukkan bahwa P kurung I1 lebih kecil dari X lebih besar dari 7 sama dengan 1. Penyelesaian F X sama dengan 1 per 30, X tambah 1, F 1 sama dengan 1 per 30, 1 sama dengan
2/30 sama dengan 2/15. F7 sama dengan 1/30, 7 tambah 1 sama dengan 8/30 sama dengan 4/15. P1 lebih kecil dari X lebih besar dari 7. Menghitung luas bidang trapesium karena bentuknya menyerupai bangun ruang trapesium, sama dengan 1/2 F1 tambah F7 kali 7 kurang 1 sama dengan 1/15 tambah 4/15 kali 6 sama dengan 1/30 sama dengan 1/2 5/15 kali 6 sama dengan 30/30 sama dengan 1. Jadi P1 lebih kecil dari X lebih besar dari 7 sama dengan 1. Distribusi peluang kontinu dibedakan 3 jenis, yaitu 1. Seragam. Distribusi seragam adalah distribusi peluang yang mempunyai peluang yang sama untuk semua hasil dari variabel acak. Distribusi seragam kontinu adalah distribusi yang peluang setiap peubah acaknya sama. Fungsi padat peluang F dalam kurung X distribusi seragam kontinu adalah distribusi di mana A lebih kecil dari X lebih kecil dari B. A sama dengan batas bawah, B sama dengan batas atas. Yang X sama dengan B tambah A per 2. Varian per X sama dengan B kurang A kuadrat per 12. Contoh soal distribusi peluang pada seragam pada rentang 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 6. Fx sama dengan 1/6 kurang 2 sama dengan 0,25. Untuk 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 6. M sama dengan A tambah B per 2 sama dengan 2 tambah 6 per 2 sama dengan 4. Kuadrat sama dengan B kurang A kuadrat per 12 sama dengan 6 kurang 2 kuadrat per 12 sama dengan 1333. Normal. Ciri-cirinya disebut bell shape karena kurvanya berbentuk lonceng. Berikut simetris. Nilai min modus dan median sama. Lokasi ditentukan oleh min sebarang, nilai ditentukan oleh standar deviasi. Fx sama dengan 1
kuadrat 2 P kurang 1/2 X kurang per P kuadrat. Keterangan P konstanta dengan nilai 3,1415. Nah, ini bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183. Rata-ratanya dari data di simpangan baku data distribusi normal. Bagaimana cara untuk menghitung nilai Z? Nilai Z dapat dihitung dengan rumus berikut. Z sama dengan X kurang M per 0. Keterangan X rata-rata min dari data di simpangan baku data distribusi normal. Pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa data yang distribusi normal memiliki kurva yang berbentuk menyerupai lonceng. Bentuk kurva dari data berdistribusi normal yaitu sebagai berikut. Berdasarkan kurva distribusi normal di atas, distribusi normal memiliki rata-rata min sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1. Contoh soal. Dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70 peserta. Simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika nilai ujian siswa tersebut distribusi normal, maka beberapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Pembahasan berdasarkan contoh soal di atas diperoleh informasi sebagai berikut. M sama dengan 70, P sama dengan 10, X sama dengan 85. Akan ditentukan Z X lebih besar dari 85. Z X lebih besar daripada 85 sama dengan 1 kurang Z X lebih kecil dari 85. Akan dihitung lebih dahulu nilai dari Z X lebih kecil dari 85. Z sama dengan 85 kurang 70 per 10 sama dengan 15 per 10 sama dengan 1,5. Nilai Z untuk 1,50 adalah 0,9332 sehingga ZX lebih besar dari 85 sama dengan 1 kurang Z X lebih kecil dari 85. X lebih besar dari 85 sama dengan 1 kurang 0,9332. Z X lebih besar dari 85 sama dengan 0,0668. ZX lebih besar daripada 85 sama dengan 6,68%. Contoh 2. Dari 200 siswa yang mengikuti ujian nasional diperoleh bahwa nilai rata-rata adalah 60 dan standar deviasi adalah 10. Bila distribusi menyebar secara normal, berapa persen yang mendapat nilai A jika nilai X lebih besar sama dengan 80? Jawab. X sama dengan nilai ujian nasional siswa, M sama dengan 20, M sama dengan 6. Distribusi penyebaran secara normal.
P X lebih besar sama dengan 80 sama dengan Px lebih besar sama dengan 80 sama dengan Px X kurang N per I lebih besar sama dengan 80 kurang 60 per 10 sama dengan P Z lebih besar dari 2 P Z lebih besar dari 2 sama dengan 1 min P dalam kurung Z lebih kecil daripada 2 sama dengan 1 0,9772 sama dengan 0,228 jadi sekitar 0,228%. 3 eksponensial digunakan untuk memodelkan lamanya waktu antara dua kejadian dan suatu peristiwa. Contoh, kedatangan truk yang satu dengan yang lain. Waktu lamanta antrian di mesin ATM. P sama dengan 1 kurang X mean kejadian per unit waktu variabel kontinu di mana T lebih besar dari 0 sama dengan 2,71828. Contoh soal, konsumen mendatangi counter survei 15 kali per jam. Berapa peluang waktu kedatangan antara konsumen berturut-turut kurang dari 3 menit. Penyelesaian min X sama dengan 15, 3 menit sama dengan 0,05 jam, sama dengan 2,71828. Waktu kedatangan lebih kecil dari 0,05 sama dengan 0,05 sama dengan 1 kurang pangkat 2X sama dengan 1 kurang 15 pangkat 15 dalam kurung 0,05 sama dengan 0,5276 sehingga 52,76% kemungkinan waktu kedatangan antara konsumen berturut-turut kurang dari 3 menit. Fungsi padat peluang. Untuk perubahan acak kontinu, fungsi peluangnya atau distribusi peluang yang tidak bisa disajikan dalam bentuk tabel tetapi dalam bentuk rumus. Fungsi peluang f(x) untuk perubahan acak kontinu x disebut fungsi padat peluang probabilitas density function atau fungsi padat saja. Grafik fungsi padat adalah kurva kontinu pada peluang dinyatakan sebagai luas daerah di bawah kurva. Karena peluang selalu positif, maka kurva fungsi padat selalu berbeda di atas sumbu X.
Variabel acak kontinu adalah variabel yang dapat menyatakan suatu nilai dalam interval. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tinggi dalam inci. 2. Dapat menyatakan nilai berapapun hanya bergantung pada kemampuan untuk memeriksa kekurangan data. Kesimpulannya, distribusi diskrit yaitu distribusi di mana perubahannya secara teoritis tidak dapat menerima sebarang nilai di antara dua nilai yang diberikan. Sedangkan distribusi kontinu adalah perubahan acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Terima kasih, ini presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dipelajari lebih lanjut. Terima kasih.